Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Mutakin dengan NIM 20250210210012. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diagnosis tanaman mangga yang sudah tidak berbunga dan berbuah. Pada latar belakang, fase pembungaan dan pembuahan merupakan tahap kritis dalam siklus produksi tanaman mangga yang menentukan hasil panen. Kemudian faktor lingkungan seperti intensitas cahaya, curah hujan, dan suhu sangat mempengaruhi kemampuan tanaman untuk berbunga dan berbuah. Untuk faktor budidaya seperti pemupukan, pemangkasan, dan manajemen irigasi turut berperan dalam merangsang pembungaan. Untuk diagnosis yang tepat diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab utama sebelum menentukan solusi yang efektif. Nah, untuk tujuan diagnosis, yang pertama, mengidentifikasi penyebab tanaman mangga yang sudah tidak berbunga dan tidak berbuah. Yang kedua, menentukan faktor pembatas pertumbuhan generatif pada tanaman mangga. Kemudian yang ketiga, menyusun solusi tepat berdasarkan hasil diagnosis lapangan. Nah, pada identifikasi tanaman, untuk jenis tanaman, yaitu mangga atau Mangifera indica, bisa dilihat dari foto yang ada di kanan atas. Pada umur tanaman tersebut sudah memasuki fase dewasa atau belum produktif optimal. Untuk kondisi batang, kokoh, tidak ada luka atau penyakit pada batang. Untuk percabangan, lebat dan menyebar ke segala arah. Pada daun, daun tersebut masih hijau segar, ukuran normal, dan tidak ada gejala defisiensi. Untuk tajuk tanaman, sangat rimbun, kanopi padat menutupi sebagian besar area. Untuk catatan khusus, pertumbuhan vegetatif dominan belum terlihat tanda-tanda pembungaan maupun pembuahan. Pada sejarah tanaman, umur tanaman tersebut kurang lebih 5-10 tahun, belum pernah berbunga maupun berbuah sejak ditanam di lokasi saat ini. Untuk riwayat pemupukan tidak teratur, dominan pupuk nitrogen atau urea, tanpa pemberian pupuk fosfor dan kalium secara rutin. Untuk pemangkasan belum pernah dilakukan secara tepat. Tajuk dibiarkan tumbuh lebat tanpa penjarangan cabang produktif. Pada kondisi lingkungan, yang pertama intensitas cahaya. Ketersediaan sinar matahari langsung sangat mempengaruhi pembungaan mangga. Kemudian yang kedua, curah hujan dan drainase. Curah hujan tinggi dan drainase buruk dapat menghambat stres air yang diperlukan untuk induksi bunga. Yang terakhir, ketersediaan air, jarak bangunan, dan kondisi tanah. Irigasi berlebih, naungan dari bangunan atau pohon lain, serta kesuburan dan tekstur tanah turut menentukan produktivitas tanaman. Untuk hasil diagnosis, pada tanaman, umur tanaman belum produktif, kedua kekurangan unsur P dan K, yang ketiga nitrogen terlalu tinggi, pertumbuhan vegetatif dominan. Yang keempat, tajuk terlalu rimbun atau kurang sinar matahari. Pada alternatif solusi, yang pertama pemangkasan cabang tidak produktif untuk membuka kanopi dan meningkatkan penetrasi cahaya matahari. Yang kedua, pemupukan tinggi fosfor dan kalium untuk merangsang pembungaan dan pembuahan, serta mengurangi pupuk nitrogen. Kemudian yang ketiga, pengaturan irigasi dan sanitasi kebun, atur penyiraman, bersihkan gulma, serta kendalikan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Nah, pada teknik implementasi, langkah-langkah penanganannya yaitu yang pertama, pangkas cabang terlalu rimbun, yang kedua, bersihkan gulma di sekitar pohon, yang ketiga, berikan pupuk NPK tinggi, P dan K, yang keempat, tambahkan pupuk organik, yang kelima, atur penyiraman secara teratur, dan yang keenam, monitoring bunga setiap minggu. Kemudian, hasil pengamatan pohon. Pada hasil pengamatan pohon, diperoleh tajuk tanaman, tajuk pohon mangga sangat rimbun dan lebat, menghalangi penetrasi cahaya matahari ke bagian dalam kanopi. Pada kondisi daun, daun tampak hijau segar dan subur, menunjukkan dominasi pertumbuhan vegetatif yang kuat. Pada bunga dan buah, tidak terlihat adanya bunga maupun buah pada seluruh bagian tanaman pada pengamatan yang dilakukan. Kemudian analisis singkat, berdasarkan hasil pengamatan visual, tanaman mangga diduga mengalami dominasi pertumbuhan vegetatif dibandingkan generatif.
Untuk indikasi utama, kombinasi tajuk rimbun, daun hijau lebat, dan absennya bunga atau buah mengindikasikan ketidakseimbangan nutrisi dan kurangnya stimulasi pembungaan. Pada tindak lanjut, diperlukan intervensi pemangkasan dan pemupukan berimbang untuk merangsang fase generatif. Nah, untuk kesimpulan, yang pertama penyebab utama kemungkinan merupakan kombinasi faktor budidaya dan lingkungan yang saling mempengaruhi. Yang kedua, diagnosis menyeluruh perlu dilakukan sebelum pemberian perlakuan agar solusi yang ditetapkan tepat sasaran. Dan yang terakhir, pemupukan P dan K, pemangkasan cabang rimbun, serta manajemen lingkungan dapat merangsang pembungaan dan pembuahan. Nah, cukup sekian hasil presentasi pada diagnosis tanaman mangga. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.